Aloha.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Masih kita belajar tentang pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang sel, bagian-bagian dan fungsi-fungsinya. Kemudian tugas yang kemarin mudah-mudahan sudah selesai, yaitu menggambar sel, baik itu sel hewan dan sel tumbuhan. Kita hari ini belajar lebih jauh lagi, yaitu tentang jaringan. Setelah sel, beberapa sel yang memiliki fungsi sama, kemudian bentuknya juga sama, dia akan membentuk sebuah jaringan. Oke, tanpa usah menunggu lama, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan bisa kalian catat di buku tulis kalian, kemudian nanti saya cek, saya koreksi ketika nanti sudah mulai tatap muka. Ya, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pengertian dari jaringan itu adalah kumpulan dari berbagai macam sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Ini adalah pengertian dari jaringan. Ingat-ingat. Dan kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena setiap jaringan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Contoh, jaringan saraf ini berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Itu pembahasan lebih dalam, mungkin kalian akan mendapatkan materi tentang saraf nanti pada waktu di kelas 9. Kalau tidak salah itu sudah nanti ada. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan ini namanya histologi. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan namanya histologi. Kita mulai. Jaringan di sini nanti ada jaringan yang terdapat pada hewan dan jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Karena setiap jaringan itu berbeda-beda, apalagi yang pada hewan dan pada tumbuhan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan ini ada 4 garis besar. Yang pertama adalah jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Ini jaringan yang melapisi bagian terluar sebuah organ dan bagian dalam tubuh. Maksudnya jaringan ini bagian yang terluar tetapi dari organ, tetapi organ tersebut itu di dalam tubuh manusia, misalkan hati. Di situ ada jaringan epitelnya. Dari paru-paru juga nanti ada jaringan epitelnya. Jantung juga nanti ada jaringan epitelnya. Jadi jaringan epitel ini jaringan yang paling luar di sebuah organ, tetapi organ tersebut di dalam tubuh hewan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ini fungsi dari jaringan epitel. Ini yang kedua, jaringan otot. Nah, ini tersusun atas sel-sel otot. Fungsinya sebagai alat gerak aktif. Ada 3 macam, yaitu otot polos, kemudian otot lurik, dan otot jantung. Ini pembahasan tentang otot, nanti kalian akan temui pembahasan ini yang lebih mendalam pada kelas 8 di semester yang pertama pada bab
yang pertama pula. Jadi nah, di sini cuma hanya menjelaskan jaringan otot polos ini biasanya letaknya ada di organ-organ dalam kecuali jantung, seperti usus kalian, kemudian kerongkongan, tenggorokan, pankreas, kemudian paru-paru. Ini termasuk otot polos. Usus besar, usus halus, ini susunannya dari otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini biasa yang kalian sebut dengan daging. Misalkan kalian makan paha ayam. Paha ayam itu termasuk otot, namanya otot lurik. Dia bentuknya panjang. Makanya kalau kalian makan paha ayam, dada mendok, biasanya kalau kalian belah itu teksturnya itu panjang. Sedangkan kalau otot jantung otomatis namanya juga otot jantung. Dia berada di jantung yang menyusun jantung. Jadi otot yang terdapat pada hewan termasuk juga pada manusia itu ada 3 macam: otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Ini tersusun atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron, berfungsi menanggapi rangsangan. Salah satu contohnya adalah jaringan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, organ ini, jaringan otak dan sumsum tulang belakang ini adalah pusatnya manusia. Tanpa ada otak, kemudian tanpa adanya sumsum tulang, maka rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar tubuh manusia atau mungkin dari dalam tubuh manusia itu sendiri ataupun dari hewan itu sendiri, maka tidak bisa ditanggapi. Misalkan udara di luar dingin, maka saraf-saraf yang ada pada tubuh kita ini akan mengantarkan sebuah pesan kepada otak bahwasanya di luar udaranya dingin, maka otak akan memerintahkan tubuh kita untuk mengambil jaket supaya menghangatkan tubuh. Ini adalah salah satu fungsi dari jaringan saraf. Yang keempat adalah jaringan ikat, berfungsi memperkuat tubuh, mengisi celah-celah tubuh, dan menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Jaringan-jaringan yang tadi, yang seperti epitel, otot, saraf, itu harus disatukan. Nah, penyatunya adalah jaringan ikat. Supaya apa? Antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain nanti akan membentuk sebuah organisasi, nanti masuk ke organ. Jadi nanti ada sel, ada jaringan, nanti membentuk organ seperti itu. Ini perannya adalah jaringan ikat. Ini gambar-gambarnya. Ini adalah jaringan epitel. Itu yang ada di luar organ tubuh, tapi organ tersebut berada di dalam tubuh. Kemudian jaringan otot. Ini adalah bentuk otot polos. Kemudian otot lurik, kemudian otot jantung. Bentuknya berbeda-beda. Kemudian ini adalah otot saraf. Ada nukleus atau inti sel, dan dendrit dan sebagainya, sel Schwann, akson terminal dan sebagainya. Ini nanti ada yang menerima rangsang, ada yang mereflektorkan. Dan ini adalah jaringan ikat, ada jaringan ikat padat, jaringan ikat liposa, kemudian sebagainya, jaringan darah, jaringan tulang. Ini adalah jaringan saraf. Jaringan ikat. Kita masuk ke jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem, berfungsi melakukan pembelahan sel. Jadi ketika kalian melihat sebuah tanaman, sebuah tumbuhan, kemudian dia itu bertumbuh ke atas, kemudian batangnya semakin membesar, yang semakin ke atas semakin membesar, dan akarnya juga semakin turun ke bawah ke pusat bumi. Yang membelah itu adalah jaringan meristem. Biasanya terdapat pada ujung akar, pada ujung batang. Ini terdapat pada jaringan meristem. Ini selalu membelah dan membelah.
terutama pada tanaman dikotin itu semakin membelah tanpa hentinya. Yang kedua adalah jaringan epidermis, berfungsi melindungi jaringan di dalamnya pada daun, membentuk stomata dan lapisan lilin atau kutikula. Jadi jaringan epidermis jaringan epidermis ini terdapat pada bagian luar tubuh dari tumbuhan seperti kulit batang, kemudian di akar bagian luarnya, kemudian kalau pada daun itu bagian yang luarnya, termasuk kalau kalian pengen ingin melihat lapisan epidermis seperti apa, biasanya kalau di sekolahan tetap muka seperti biasa, praktek dan menggunakan mikroskop, kemudian menggunakan sayatan daun yang diambil bagian bawahnya. Ya, bagian bawah disayat setipis mungkin, kemudian dikasih air, ditaruh di objek gelas, ditutup, dikasih air, kemudian diamati di bawah mikroskop. Biasanya nanti akan kelihatan dari bagian stomatanya. Nah, mengapa tidak bagian atas? Karena bagian atas itu ada namanya lapisan lilin atau kutikula. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghambat terjadinya penguapan. Jadi terjadinya kekeringan pada daun itu bisa dihambat menggunakan kutikula atau lapisan lilin. Yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan yang paling banyak pada jaringan tumbuhan. Ini sifatnya fleksibel atau lentur karena dindingnya sangat tipis, makanya dia fleksibel. Kemudian yang keempat, jaringan penyokong, fungsinya memperkuat dan menyokong jaringan lainnya. Ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Ini salah satunya biasanya pada batok lapak, itu pada batoknya ya. Kemudian yang kelima adalah jaringan pengangkut. Ada dua, ini bentuknya seperti pipa. Karena dia pengangkut, dia bentuknya seperti pipa. Fungsinya mengangkut air, kemudian mengangkut garam, mengangkut mineral, serta mengangkut hasil fotosintesis. Ini ada dua macam, yaitu pada jaringan xilem dan jaringan loam. Kalau jaringan xilem itu mengangkat air mineral dari akar, dari tanah menuju ke daun. Tapi kalau jaringan phloem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan, baik itu daun itu sendiri, kemudian ke batang, ke buah, ataupun ke akar. Ini jaringan loam. Ada dua jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Ini gambarnya. Ini yang pertama adalah jaringan meristem. Ini pada akar, ini pada batang, pada daun. Kemudian ini jaringan epidermis, ini bagian atas daun. Di sini ada stomata, tapi biasanya kalau di atas itu tertutup oleh lapisan lilin. Kemudian jaringan parenkim, ini gambarnya seperti ini, bagian-bagiannya. Kemudian jaringan penyokong, kolenkim dan sklerenkim. Ini yang terdapat pada batok lapak ini, sklerenkimnya. Kemudian jaringan yang terakhir adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Ini jaringan pembuluh xilem, dan ini adalah jaringan pembuluh phloem. Nah, jaringan ini menyambung dari akar, kemudian batang sampai nanti ke daun. Ini nyambung terus. Nih. Oke, itu untuk materi hari ini, yaitu tentang jaringan, baik itu jaringan pada hewan maupun jaringan pada tumbuhan. Silakan materi ini bagi yang tidak memiliki buku pendamping bisa kalian catat di buku tulis kalian. Kemudian tugasnya hari ini tidak ada tugas, cuma saya mengingatkan tugas yang kemarin, silakan yang belum segera diselesaikan, dan saya minta tugas menggambar sel yang kemarin saya berikan jangan asal menggambar.
tapi harus disesuaikan dengan gambarnya. Misalkan kalian mau menggambar tapi melihatnya di buku, ya sesuaikan dengan yang ada di buku. Atau misalkan kalian mau menggambar tapi nurunnya atau lihatnya di internet, juga nanti disesuaikan dengan yang ada di internet. Jangan asal menggambar. Tidak perlu dikasih warna supaya lebih menarik dan supaya lebih mudah untuk kalian pelajari. Demikian untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan ikhtiar kita membawa berkah, membawa barokah, dan mudah-mudahan yang saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan ilmu kalian juga bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share sebanyak-banyaknya video ini. Kita meng-share kebaikan. Jaga selalu kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.